Ayo Lo Hilda, cepat sini. Cepat-cepat kemana lo, Ini sekolah minggunya udah mau mulai. Jam berapa ini masih Kan kita nggak boleh terlambat. Oh iya betul lo, Nah adik-adik di rumah udah siap belum buat sekolah minggu? Sekarang hari ini kita mau belajar lagu baru. Lagu baru? Iya. Judulnya apa lo, Judulnya Pergi ke Sekolah Minggu. Nah adik-adik, ayo kita nyanyi bersama-sama. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami bisa mengikuti ibadah minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan ibadah ini Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Siapkan hati kami ya Bapa, kiranya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan doa kami kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Lo Fani. Ya, apa? Lo pernah naik kapal nggak? Pernah loh Sel, tapi yang kecil itu loh. Lo itu bukan kapal. Kenapa sih lo Sel tanya gitu? Itu perahu. Ya kenapa tanya gitu? Iya lo, aku tadi baca Alkitab. Terus lo Sel? Ada seorang nabi yang membuat kapal sangat besar lo, Terus. Di sana ada 8 orang. Kapal besar diisi 8 orang aja loh Sel. Lo, nggak 8 orang aja, tapi ada hewan di dalamnya. Semua hewan masuk ke dalam sana. Oh gitu ya lo Sel, cukup ya lo Sel berarti. Cukup lo, ada lagunya lo tentang Nabi Nuh ini. Oh iya? Masih mau tahu? Mau? Nah, jadi di rumah, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batan. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, 1 jenis sepasang. Singa, domba, dan burung masuk dalam batan. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, adik-adik, sekarang waktunya adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, jadi silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, mama papa di rumah bisa membantu untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja, atau adik-adik bisa simpan dulu uangnya sampai kita semua ibadah tatap muka. Nah, kalau semua adik-adik, pujikan lagu persembahan kamu. Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi gereja kami di tempat ini, berguna juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Juga kita mau pujikan lagu mendengarkan firman Tuhan. Mari
Shalom adik-adik. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah dibawa. Dan jangan lupa menyiapkan catatan mingguannya. Kalau sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dengan fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Allah menciptakan seluruh isi bumi ini dengan sangat indah dan sangat baik dan juga teratur. Nah, Allah yang membuat peraturan di mana Adam dan Hawa pada saat itu hanya boleh memakan seluruh buah yang ada di taman itu, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita lihat adik-adik gambar ini. Kita lihat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akibatnya mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan sejak saat itu keturunan Adam dan Hawa, seluruh manusia di bumi itu menjadi berdosa adik-adik. Dan ingat, upah dosa adalah maut. Bertahun-tahun bertambah banyaklah manusia di bumi. Tapi yang dilakukan manusia hanyalah kejahatan, hanyalah berbuat dosa, mencuri, membunuh, berjudi, dan lain-lain. Allah yang melihat hal itu menjadi marah adik-adik. Allah yang maha adil akan menghukum manusia-manusia yang berdosa dengan air bah adik-adik. Nah, tapi ada satu keluarga yang sangat taat kepada Allah, yaitu keluarga Nabi Nuh. Nuh taat kepada Allah. Jadi Allah mau memberitahukan rencananya yang ingin menghukum manusia itu kepada Nuh, supaya Nuh dapat diselamatkan adik-adik. Nuh ini bukan orang yang suci. Dia juga berdosa seperti manusia-manusia yang lain. Lalu kenapa Nuh diselamatkan sementara manusia yang lain dihukum? Nah, kita lihat jawabannya dalam Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa yang Allah berikan kepada Nuh? Kasih karunia, yang artinya Nuh mendapat anugerah di mata Tuhan, anugerah khusus yang membuat Nuh bisa percaya kepada Tuhan, pada Allah. Di pasal 6 ayat yang ke-9 kita lihat. Dituliskan bahwa Nuh hidup benar dan tidak bercela. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Apa ya artinya hidup bergaul dengan Allah? Artinya Nuh dapat terus mempercayai Allah dalam hidupnya. Sepanjang hidupnya Nuh percaya penuh kepada Allah. Seperti kita lihat tadi, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera supaya Nuh dan keluarganya dapat selamat. Nuh langsung menaati perintah Tuhan. Karena hanya Nuh dan keluarganya yang percaya kepada Allah, hanya merekalah yang selamat. Sementara semua manusia di bumi mati adik-adik, terkena air bah, hanyut. Pada pasal 7 ayatnya yang ke-23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kita lihat video berikut ini adik-adik. Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun.
Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai-sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Nah, setelah air bah itu surut, Allah memberikan beberapa hal yang penting kepada Nuh dan keluarganya. Yang pertama, Allah memberikan perintah pada pasal 9 ayat yang ke-1, ayat yang pertama. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Yang kedua, Allah memberikan karunia pada ayat kedua dan ketiga. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Yang ketiga, Allah memberikan perintah yang baru kepada Nuh dan anak-anaknya pada ayat ke-5 dan ke-6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Yang keempat, Allah memberikan janji yang baru atau kovenan di ayat yang ke-9 dan ke-10 dan di pasal 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup dan yang dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Pada perjanjian ini, Allah memberikan simbol atau tanda, yaitu pelangi, yang artinya Allah berjanji tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi, adik-adik. Kita lihat gambarnya. Sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Adik-adik, Allah itu maha adil. Kalau ada orang yang berdosa, pasti orang itu dihukum. Tapi Allah juga maha pengasih, maha kasih, di mana Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh supaya Nuh dapat menaati, dapat percaya kepada Allah. Seperti yang kita dengar tadi, ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, Nuh menaatinya, adik-adik. Sama dengan kita, kalau kita berbuat dosa, hati Allah menjadi sedih, adik-adik. Misalnya, ketika adik-adik mengerjakan ujian tengah semester, tapi adik-adik ketahuan mencontek, akibatnya nilai adik-adik bisa dikurangin atau tidak boleh ikut di ujian hari berikutnya. Atau contoh yang lain, ketika adik-adik mendapatkan PR atau tugas, adik-adik males, aduh ada tugas, males tak tinggal main game atau tak tinggal tidur. Akibatnya adik-adik nilainya jadi jelek, jadi kosong di rapot, dan kemungkinan terburuknya adik-adik tidak naik kelas.
harus belajar jadi anak-anak yang taat, supaya hati Tuhan tidak menjadi sedih adik-adik. Nah, firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Silahkan adik-adik mengambil catatan mingguannya, silahkan menulis dan menghafalkan ayat hafalan. Sudah selesai? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat menjadi anak-anak yang taat Tuhan, yang taat akan perintah-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah. Nah, gimana adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa ya untuk melakukan segala perintahnya Tuhan. Nggak kerasa ya Lose, sudah mau selesai sekolah minggunya hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.